Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Khotbah pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan 22 dengan perikop Allah pengendali manusia. Jadi Allah mengendalikan seluruh manusia di bumi ini. Dengan nats adalah sebagai berikut. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Demikian firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Sekarang kita coba masuk dalam pedoman kita selama bulan Agustus. Apa pedoman kita selama bulan Agustus? Dengan topik adalah hidup baru adalah yang merdeka dari perbuatan dosa dan takut akan Tuhan. Dalam teori manajemen dan dalam teori Alkitab, perbuatan dosa adalah apa yang dilarang oleh Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Itu menimbulkan dosa. Namun dalam kehidupan sehari-hari, manajemen jati diri, kita bisa melihat bisa mempengaruhi dosa adanya penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Di antaranya adalah buruk sangka. Kita bisa membuat paradigma yang salah kepada seseorang. Misalnya, melihat dia dari tingkah lakunya, kita bisa menilai kalau dia jelek dengan pikiran kita. Namun setelah kita melihat keberadaannya yang sebenarnya, dia adalah orang baik. Itulah buruk sangka perlu kita kelola dengan baik berdasarkan fakta dan data.
Jangan cepat-cepat kita memblame atau menyalahkan sesuatu yang belum kita tahu apa latar belakangnya. Inilah kerangka berpikir kita jaga dengan baik. Kemudian buruk lisan, yaitu ucapan kita bisa membuat orang menjadi terpuruk atau membuat kita sendiri menjadi terpuruk. Jadi orang mengatakan bahwa kita harus hati-hati dalam hal menjaga hubungan komunikasi dengan setiap orang. Dalam istilah Batak dikatakan, joloni dilat bibir, asani dok harta. Berpikir lebih dulu, baru kita sampaikan apa yang mau kita sampaikan. Nah, kemudian menggunjing. Ini sering ini ibu-ibu yang ngerumpi. Menggunjing orang-orang. Ya, ini bisa membuat orang menjadi terpuruk karena dia berbicara dengan temannya dan yang dibicarakan tidak mendengar. Dan ini bisa membuat dosa. Nah, kemudian dengki, ya. Istilahnya senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Kemudian ada lagi dendam. Ini yang paling berbahaya. Dendam bisa menimbulkan stigma pada kita sebagai pembunuh. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, orang yang dendam kepada orang lain atau saudaranya, dia dicap sebagai pembunuh. Kita tahu seorang pembunuh tidak berkenan di hati Allah. Nah, kemudian ada lagi marah. Orang yang cepat marah katanya lekas tua, dan marah kepada orang yang tidak ada tujuan adalah salah. Atau kita marah salah sasaran. Maka Aristoteles mengatakan marah tidak boleh dipendam, tidak boleh dilampiaskan, dan marah harus dikelola dengan baik. Dikatakan bahwa marah adalah hak setiap orang. Marah kepada orang yang tepat, tujuan yang tepat, dan waktu yang tepat lakukan. Maka rencanakan marah itu. Maka dikatakan orang bijak marah cukup dengan 5 menit. Kita baca dalam buku manajemen jati diri. Ya. Marah cukup 5 menit. Artinya ada interval. Kalau mau marah 1 hari pun silakan. Tapi ada interval marah. Maka kita merencanakan untuk marah. Ada tujuannya dan ada sasarannya dan tepat waktunya. Nah, kemudian ketujuh adalah serakah. Ini memang serakah ini adalah penyakit hati. Penyakit hati yang serakah, ya. Dia mengambil segalanya dan tidak memikirkan orang lain. Padahal apa yang diambil itu belum tentu bermanfaat bagi dia. Contoh pada waktu kita prasmanan, kita lihat banyak piring-piring yang berserakan dan banyak sekali makanan yang sisa dalam piring tersebut. Ini adalah watak keserakahan. Kalau kita mengambil hanya 2 potong cukup untuk kita ambil 2 potong. Jangan ambil sana, ambil sini, ambil sana, dan sampai numpuk piringnya. Yang dimakan cuma sedikit, sisa banyak. Padahal masih banyak di belakang kita yang tidak kebagian makanan. Itulah arti serakah. Itu harus kita jaga hati kita supaya jangan ada jiwa serakah. Kemudian ria. Ini adalah sangat jelek. Artinya orang sangat ingin dihormati, ingin dipuja, sehingga kalau dia dalam memberikan sesuatu supaya dilihat orang. Dan ini banyak seperti itu. Distoting supaya diberitakan bahwa dia pernah memberi. Padahal kalau kita mau memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Artinya berikanlah dengan tulus dan ikhlas. Nah, kemudian kalau menurut Mahatma Gandhi yang ditulis oleh Stephen Covey, ada 7 dosa besar. Dikatakan oleh beliau, dosa pertama adalah kekayaan tanpa kerja. Nah, ini orang bisa kaya tapi tidak bekerja. Dari mana? Itulah seperti judi online atau dengan mencoba merampas milik orang lain atau mencuri.
Ini dosa, kata Mahatma Gandhi. Yang kedua adalah kenikmatan tanpa suara hati. Jadi ini contohnya, kalau seorang misalnya eksekutif muda, ya, seorang direktur, dia pergi ke hotel, dia bersama dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Itulah digambarkan kenikmatan tanpa suara hati. Suara hati dia tidak memikirkan istri, anak dan keluarga, tapi dia menikmati tanpa suara hati. Dan dosa yang ketiga dikatakan adalah pengetahuan tanpa karakter. Perkembangan intelektual yang murni tidak sepadan dengan karakter. Ya. Yang dicontohkan di sini adalah orang kaya memberikan mobil yang sangat berkekuatan tinggi atau yang sangat berharga kepada anaknya yang narkoba. Di sini kita tahu apa yang terjadi, bisa menjadi malapetaka bagi dia. Inilah yang dikatakan bahwa pengetahuan tanpa karakter. Ya. Artinya, ya, seorang yang diberikan ilmu yang kuat, tapi ilmunya itu adalah merusak hidup manusia, tidak berkarakter. Di sini, terutama dalam ilmu mencoba memasarkan narkoba, dan itu sangat-sangat berbahaya bagi umat manusia. Inilah pengetahuan tanpa karakter. Nah, kemudian yang keempat adalah perdagangan tanpa moralitas, tidak punya etika. Perdagangan tanpa moralitas ini, ada seorang eksekutif muda atau seorang direktur berhenti dari salah satu perusahaan. Kenapa? Perusahaan tersebut untung sebanyak-banyaknya dan menghasilkan laba yang miliaran rupiah. Namun karyawannya menderita, tidak diperhatikan. Maka dia keluar. Istilah katakan tidak punya etika bisnis yang digeluti, tidak punya etika perdagangan yang dijalankan, tidak memperhatikan produknya, kemampuan produk. Jadi kemampuan produksi adalah manusia, produksinya adalah hasil yang diberikan kepada customer. Dia mengejar target produksi dan customer, tapi kemampuan produksinya tidak dipelihara dengan baik. Inilah dikatakan perdagangan tanpa moralitas. Kemudian yang kelima adalah ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Ini tadi kita singgung. Pabrik narkoba yang berhasil meraih keuntungan miliaran per hari, tetapi merusak generasi muda. Ini ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan. Tidak ada kemanusiaannya, karena hasil mereka itu adalah merusak manusia itu sendiri. Nah, kemudian dosa yang keenam dikatakan Mahatma Gandhi, agama tanpa pengorbanan. Ini yang perlu kita tekankan dalam perikop hari ini. Agama tanpa pengorbanan. Dia berhasil ke gereja setiap minggu, mendengarkan firman Tuhan, atau ke masjid, ke pura, ya. Dia baik-baik orangnya, tapi dia tidak mau berkorban untuk pengorbanan diri sendiri, membantu orang miskin. Inilah dikatakan agama tanpa pengorbanan. Dia rajin beribadah, rajin menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak peduli kepada manusia yang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini dikatakan ada agama tanpa pengorbanan, dan boleh dikatakan dalam istilah di sini, ya, tetap mengembangkan suara hati, tetapi tidak memperhatikan situasi. Dia baik, tapi dia memelihara dendam dan dengki. Ada orang itu sudah rajin dia ke gereja,
Dia sebagai pemimpin KOR, tapi dia tidak bisa bicara dengan keluarganya. Dendam, dengki. Inilah dikatakan agama tanpa pengorbanan. Dia memiliki agama yang benar, tapi dia tidak mau berkorban untuk memberikan kedamaian pada orang lain. Bahkan dia bisa dendam kepada orang lain. Kemudian yang ketujuh, politik tanpa prinsip. Ini bisa menghalalkan segala cara. Ambisi dan aspirasi, selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan dia utamakan. Ya, inilah dikatakan politik tanpa prinsip. Dia tidak melihat prinsip-prinsip nilai yang diperlukan dalam berpolitik. Banyak orang menghalalkan segala cara, apapun diperbuat demi tujuannya. Inilah termasuk dosa besar, kata Mahatma Gandhi. Sekarang kita lihat inti dosa di dalam Alkitab, dan ini ditulis oleh Amsal atau Raja Salomo dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Kemarin kita sudah utarakan bahwa dosa perkara yang sangat besar dan tidak akan dibiarkan oleh Allah. Pertama, sikap yang sombong. Kedua, mulut yang berbohong. Ketiga, tangan yang membunuh orang tak bersalah. Yang keempat, otak yang merencanakan hal-hal yang jahat. 5, kaki yang bergegas menuju kejahatan. Keenam, saksi yang terus-menerus berdusta. Ketujuh, orang yang menimbulkan permusuhan di antara teman. Ini adalah dosa besar, perkara yang besar yang tidak dibiarkan oleh Tuhan. Jadi kalau sudah dikatakan saksi palsu, dia adalah bisa merusak orang lain, mendapat hukuman. Dan kalau ada orang menimbulkan pertengkaran kepada saudara, ini bisa terjadi dalam komunitas masyarakat, terutama sedang giat-giatnya dalam tarombo daripada orang Batak, yang mana tarombo sebelumnya sudah jadi dengan baik, tapi dibuatlah tarombo produk daripada tahun 2020-an yang sudah lahir sebelumnya dibuat baru, menimbulkan permusuhan di antara saudara. Ini perlu kita pikirkan, jangan sampai terjadi, dan kalau bisa ini di stop. Kembalilah kepada aslinya untuk bersatu padu dalam mencapai tujuan bersama. Setelah kita melihat merdeka dari dosa, itulah dikatakan hidup baru dalam bulan Agustus. Sekarang apa hubungannya dengan perikop hari ini? Perikop hari ini adalah Allah mengendalikan manusia di bumi ini. Semua dikendalikan oleh Allah. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Apa latar belakang khotbah pada hari ini? Kita lihat di sini. Dari ayat yang kita baca tadi menggambarkan berkat yang diterima oleh suatu bangsa yang dijadikan Tuhan menjadi Allahnya. Jadi berkat akan diterima oleh suatu bangsa apabila dia menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Artinya sudah care Tuhan sebagai pemimpin mereka. Ayat ini menekankan pentingnya mengandalkan Tuhan dalam segala hal, karena Dia adalah sumber perlindungan dan keselamatan bagi umatnya. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 46 ayat 2, Tuhan perlindungan dan pertolongan kita, dan terbukti dengan jelas. Hari ini juga dikatakan bahwa Tuhan mengendalikan semua yang ada di dunia ini. Tentu kembalilah
kepadanya, percaya kepadanya, dan datang kepadanya. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat 12 ya dalam perikop ini, Tuhan melihat dan memperhatikan ya semua aktivitas manusia di dunia ini. Ayat 12. Kemudian ayat yang ke-13 sampai 15 dikatakan, tidak ada raja atau pahlawan yang dapat ya disandarkan dalam peperangan, ya, melainkan keselamatan hanya terletak pada Tuhan. Jadi tidak ada pahlawan yang jago, raja yang hebat, yang bisa mengandalkan pikiran mereka, ya, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dengan 6, percayalah kepada Tuhan, jangan mengandalkan pikiranmu, akuilah kedaulatan Tuhan, jalanmu akan diluruskan. Itu yang menjadi latar belakang perikop ini yang perlu kita lihat. Kemudian ayat 16 sampai 17 mengatakan bahwa meskipun demikian, mereka yang berharap kepada Tuhan akan menerima kasih setianya. Jadi dengan catatan tadi bahwa raja dan pahlawan itu tidak bisa bekerja dengan pikiran sendiri. Tapi dikatakan dalam ayat 16-17, walaupun demikian, apabila mereka yang berharap kepada Tuhan akan menerima kasih sayangnya, kembali kepada Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat 18 sampai 22 sebagai terakhir dalam perikop ini dikatakan bahwa banyak orang teolog berpendapat bahwa ketergantungan yang penuh kepada Tuhan membawa sukacita dan keamanan dalam hidup sehari-hari. Jadi para teolog sudah mencoba menganalogikan bahwa ketergantungan yang penuh kepada Tuhan membawa sukacita. Jadi ketergantungan itu artinya interdependen, ya, ketergantungan kepada Tuhan. Kita dapat merasakan sukacita, damai sejahtera dan keamanan dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan, kita bisa beroleh hidup damai dan sejahtera. Itulah ayat perikop hari ini, khotbah hari ini. Dan kuncinya adalah mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan harapan. Sangat terbukti kita akan menerima damai sejahtera. Mazmur 46 ayat yang kedua. Dengan demikian, kita akan beroleh damai sejahtera meski di tengah tantangan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kuncinya pasrah dan berserah. Itulah latar belakang daripada khotbah minggu ini. Sekarang apa tujuan dengan adanya latar belakang tersebut? Yang dikatakan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kekuatan kita tidak bisa kita andalkan, harus bersama dengan Tuhan. Tujuannya adalah mengenai berkat dan perlindungan ini. Jadi bagaimana kita menerima berkat dan perlindungan, ini sebenarnya tujuan utama daripada terbang. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Untuk memperoleh berkat dan perlindungan. Dan punya tujuan utama bahwa sebuah bangsa yang memohon dan mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan dan perlindungannya. Jadi sebuah bangsa yang memohon dan mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan dan perlindungannya. Jadi kebahagiaan dan perlindungan itu timbul akibat kita memohon dan mengandalkan Tuhan. Jadi
Jelas di situ. Dalam Mazmur pasal 55 ayat 22 dikatakan, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah. Dan juga dikuatkan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, untuk diberikan Tuhan kelegaan. Artinya Tuhan menampung aspirasi orang yang penuh beban di dalam hidupnya. Itulah tujuan daripada perikop ini, artinya tetap mengandalkan Tuhan untuk menerima berkat dan pertolongan. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Bagaimana pesannya kepada kita? Apa yang mau kita ambil dengan adanya tadi bahwa Tuhan mengendalikan kita, kekuatan kita tidak bisa kita andalkan, dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk memberikan berkat dan pertolongan. Dan apa pesan moral daripada perikop ini? Mari kita lihat. Ya. Pesan moral daripada perikop ini adalah mengungkapkan sukacita dan berkat bagi bangsa yang mengandalkan Tuhan sebagai Allah mereka. Jadi pesan moralnya adalah, kalau sudah ada bangsa yang percaya kepada Tuhan Allah dan mengandalkan Dia, maka berkat akan diterima dengan baik. Nah, dan kemudian berkat ini mengajarkan kepada kita tentang berkat dan perlindungan Tuhan bagi bangsa yang percaya kepadanya. Nah, dan pesan moralnya adalah betapa beruntungnya, ini saya katakan, berapa beruntungnya suatu bangsa yang memiliki Tuhan sebagai Allahnya. Ini digarisbawahi. Dan menaruh harapan kepadanya. Jadi bangsa yang berbahagia adalah mengandalkan Tuhan sebagai Allah mereka, penguasa segalanya, sebagai sumber kehidupan, dan Dia akan menerima berkat yang berlimpah. Mata Tuhan, jadi ini kita, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap kepadanya, yang mengharapkan kasih setianya. Jadi mata Tuhan dari surga, jelas pengendalian Tuhan dari surga tertuju kepada mereka yang berharap kepadanya dan mengharapkan kasih setianya. Jadi Tuhan sudah mengawasi dunia ini. Dia melihat bangsa mana yang berharap kepadanya dan mengharapkan kasih setianya, itu akan diawasi oleh Tuhan dari surga. Maka kita jangan pernah ragu. Apapun terjadi di dunia ini, ada perang Ukraina lawan Rusia, ada Israel dengan Arab, tidak usah kita persoalkan, karena Tuhan juga mengawasi. Dan kalau kita apa bisa yang kita lakukan? Kita hanya menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan, kita berdoa, lihatlah penderitaan mereka atau yang tertindas, kita hanya bisa menyampaikan masalah tersebut kepada Tuhan. Karena semua dikendalikan dari surga. Apa yang ada di dunia ini. Jadi jangan sampai kita mengatakan, wah Tuhan tidak melihat. Awas. Tuhan tidak pernah luput penglihatannya dari apa yang kita lakukan. Sekecil apapun yang kita lakukan, semua dilihatnya. Nah, sekarang kita masuk kepada terakhir, apa implementasi daripada
latar belakang, tujuan, dan pesan moralnya. Implementasi daripada perikop ini, khotbah hari ini, adalah mengungkapkan sukacita dan berkat bagi bangsa yang mengandalkan Tuhan sebagai Allah mereka. Kembali, jadi adalah mengungkapkan ada sukacita, ada berkat bagi bangsa yang mengandalkan Tuhan sebagai Allah mereka. Artinya tidak ada Allah lain, tidak ada menyembah yang lain. Tuhan sebagai Allah mereka. Sukacita akan diterima. Dan sebagai pesan moralnya dalam kehidupan sehari-hari, apa yang mau dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Nah, pentingnya kepercayaan dan pengharapan kepada Tuhan. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Datang kepadaku tidak akan kelaparan. Percaya kepadaku tidak akan kehausan." Jadi kebutuhan primer yang dalam hidup kita dijamin oleh Tuhan. Tapi di sini bukan jasmani, rohani kita. Itulah dikatakan life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah hidup, Jerusalem yang baru, itulah yang disiapkan oleh Yesus. Akulah roti hidup. Jadi jaminan bagi kita percaya kepada Dia, datang kepada Yesus adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan itu tandanya bahwa Allah mengendalikan manusia di seluruh bumi. Dengan kedatangan yang kedua kali, mempersiapkan kita untuk mempertanggungjawabkan apakah kita sudah dalam hidup baru atau masih tetap hidup lama. Apakah kita sudah merdeka dalam dosa seperti bulan Agustus, merdeka dari semua perbuatan-perbuatan dosa. Itulah manusia baru bersama dengan Yesus Kristus. Nah, dan kita adalah miliknya dan ciptaannya sesuai dengan gambarnya. Jadi kembali lagi kepada penciptaan. Kita diciptakan Allah sesuai dengan gambarnya. Maka wajiblah Allah untuk mengawasi kita dan melihat apa pekerjaan kita. Tapi apakah Allah membiarkan kita kalau kita dibawa oleh iblis? Tuhan Allah memberikan kebebasan. Iblis punya hak di dunia ini. Coba waktu Yesus dicobai, percobaan terakhir apa dikatakan? Yesus, kekuasaanku dunia ini kuserahkan kepadamu. Harta semua yang di dunia ini adalah milikku. Coba. Jadi kalau punya harta banyak itu bisa saja dari si iblis. Jangan kalau punya harta banyak itu semua dari Tuhan, belum tentu. Karena iblis sudah mengatakan, semua aku serahkan kepadamu kalau kau menyembah kepada saya. Hanya diminta Yesus menyembah kepada si iblis, semua harta diberikan, kekayaan, jabatan semua. Jadi ada kalanya bagi manusia itu diberikan karena dia menyembah tunduk kepada iblis. Jadi hati-hati. Kalau kita melihat orang kaya banyak harta, ya hati-hati dengan mereka. Karena itu bisa kuasa daripada iblis. Maka Yesus sendiri sudah mengatakan, ya tidak perlu harta. Dalam doa Bapa kami dikatakan, berilah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya. Tidak berbulan-bulan. Tidak berminggu-minggu. Hari ini. Mengapa hari ini? Karena hari Tuhan itu bagi kita setiap saat bisa datang. Karena saya tidak bisa menjamin kalau besok masih hidup. Maka dikatakan berikanlah pada kami hari ini makanan secukupnya. Bukan untuk besok. Hari esok pasti ada. Pastikah bagi saudara? Pastikah bagi saya? Mari kita berhubungan dengan Tuhan. Intim erat dengan Tuhan. Mau ada pasti bagi kita atau tidak, kuncinya adalah berserah kepada Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga dengan khotbah hari ini kita semakin terberkati dan pesan kita diawasi dan dikendalikan oleh Tuhan dari surga sebagai ciptaannya sesuai dengan gambarnya. Semoga
khotbah hari ini menjadi berkat bagi kita untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita semua.